Kekaisaran Romawi. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh pada abad selanjutnya, kekuasaan gereja tetap tegak di seluruh Eropa. Pada saat itu, agama Kristen menjadi pemersatu dan pemegang peranan yang sangat penting hingga tak ada satupun aspek kehidupan di abad pertengahan tersebut terlepas dari pengaruh gereja. Di wilayah bekas kekuasaan Romawi, gereja memiliki otoritas penuh dalam segala hal, mengangkat, memecat, mengasingkan raja-raja, bahkan mengutuknya jika perlu. Pada masa hegemoni gereja inilah muncul sebuah nokta hitam yang tak pernah bisa dihapuskan dari sejarah Kristen Barat, yaitu Inquisition. Inkuisi adalah lembaga yang dibentuk oleh gereja untuk menindak siapapun yang membantah tindak titah gereja, termasuk dengan cara-cara pemaksaan, pengancaman, pembunuhan, bahkan penyiksaan. Ruang-ruang penyiksaan dibuat secara khusus di dalam biara-biara, sedangkan metode-metode penyiksaan itu dirancang secara khusus dan terus disempurnakan demi menjalankan perintah raja gereja. Penyiksaan itu bervariasi bentuknya, mulai dari pembakaran hidup-hidup, pencongkilan mata, penggergajian tubuh manusia, pemotongan lidah, peremukan kepala, penusukan vagina, dan siksaan yang tak beradab lainnya. Masa-masa hegemoni gereja juga diwarnai dengan skandal-skandal yang menodai kesucian gereja. Bahkan institusi kepausian yang dapat dipercaya sebagai perwakilan suara Tuhan, kedudukan paus menjadi objek rebutan. Tindakan represif gereja melalui lembaga inkuisi, skandal-skandal intern kepausan, ditambah dengan praktik-praktik korup di tubuh gereja seperti perjualan pengampunan dosa, menyebabkan lahirnya perlawanan dari masyarakat Kristen sendiri terhadap gereja. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 poin pernyataan pintu gerejanya sebagai simbol perlawanan terhadap paus. Pada tahun 1521, Luther dikucilkan oleh gereja, namun ia mendapatkan perlindungan dari seorang penguasa di Jerman dan akhirnya mengembangkan gereja dan ajaran tersendirinya yang terlepas dari kekuasaan paus. Sebut saja namanya adalah Gereja Anglikan. Gereja Anglikan. Trauma berkepanjangan akibat penderitaan hidup di bawah hegemoni gereja inilah yang menyebabkan masyarakat barat begitu trauma dengan agama. Setelah Tuhan dan agama benar-benar terlanjur mati di barat dan sekularisasi menyapu Eropa tanpa ampun, sebagian teolog Kristen memutuskan untuk tidak lagi mengambil posisi defensif untuk menahan gempuran. Sekularisasi mengakibatkan penafsiran terhadap agama bukan hanya berubah, tapi juga dipastikan akan senantiasa berubah, ever shifting. Dan hal ini telah disadari oleh para teolog Kristen yang menyeret agamanya ke dalam gerbong sekularisasi.